Baik, semuanya perkenalkan, nama saya Ririn Hunafa Lestari. Saya lulusan S2 pasca sarjana dengan jurusan pendidikan anak usia dini, dan S1-nya pun sama, yaitu pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Jadi S1 PG PAUD, S2-nya itu PAUD. Untuk lulusannya mungkin saya ini udah lulus ya S2-nya tahun 2018. Jadi udah 2 tahun juga, dan alhamdulillah selama 2 tahun ini pula saya sudah menjadi salah satu dosen tetap di IKIP Siliwangi dengan jurusan yang sama, yaitu PG PAUD. Itu aja kali apa ya? Statement awalnya aja gitu ya. Perkenalannya saja. Oke. Aku panggilnya Kak Ririn apa Ibu Ririn nih? Karena sudah jadi dosen. Kakak aja deh, kakak aja. Kakak aja, nggak apa-apa kok. Lagian juga di IKIP-nya juga salah satu dosen yang cukup dibilang muda lah gitu. Bangga lah gitu. Manggilnya kakak aja. Oke nih, Kak Ririn. Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih, Kak. Boleh nggak sih, Kakak jelasin besarnya aja nih, Kak. Untuk jurusan misalnya untuk D1 PG PAUD itu seperti apa, dan di jurusan S2 PAUD-nya itu seperti apa nih, Kak? Boleh diceritakan nih, Kak? Oke, jadi kalau untuk jurusan PAUD sendiri mungkin sebenarnya hampir sama dengan yang ada di S1, cuman kita lebih memperdalam lagi. Mungkin kalau untuk di S1 kita masih yang cakupannya itu nasional. Tapi kalau untuk di S2 kita benar-benar memperdalami. Kalau misalnya kita nemu buku lah, analoginya aja, contohnya kalau kita nemu buku yang terjemahan untuk S1, tapi kalau untuk di S2 kita harus benar-benar mencari buku yang memang asli diciptakan oleh si pengarangnya. Jadi di S2 ini kita benar-benar memperdalami lagi ilmu-ilmu yang ada di pendidikan anak usia dini. Jadi kalau dibilang mata kuliahnya juga hampir sama sih, cuman konten dari isi mata kuliahnya itu yang berbeda adalah kita lebih memperdalam lagi, kita lebih banyak lagi menggali ilmu dari luar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih yang sebenarnya yang sudah terjadi di luar? Sampai kenapa bisa Indonesia mengadaptasi teori-teori yang ada di luar. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Karena memang kebetulan saya itu S1 dan S2-nya itu sejalur gitu. Jadi tidak ada perubahan atau mata kuliah yang signifikan yang berbeda jauh, tidak gitu. Oke, itu aja mungkin. Oke, untuk ini nih tadi kan juga menjelaskan tentang konten kuliah dan mata kuliah ya, Kak ya. Boleh lanjut nggak sih, Kak? Misalnya di S2 ini ada mata kuliah lanjutan dari mata kuliah S1-nya apa gitu nih, Kak? Bisa diceritain sih, Kak, kayak gitu. Oke, kalau untuk mata kuliah sih sebenarnya punya hampir disebut apa ya, judulnya atau mata kuliahnya itu sebenarnya hampir sama. Kayak misalnya di S1 itu saya mengambil kuliah, mungkin bedanya kalau di S1 itu lebih spesifik. Tapi kalau di S2 itu lebih global. Misalnya di S2 itu ada mata kuliah bermain dan perkembangan anak. Tapi kalau di S1 itu kan lebih kayak perkembangan bahasa itu seperti apa, perkembangan kognitif seperti apa. Tapi kalau di S2 kita udah benar-benar yang mencakup keseluruhannya gitu. Cuman secara kontennya ya kita lebih luas lagi gitu, nggak hanya secara nasionalnya saja, tapi secara internasionalnya gitu. Jadi referensi yang ada di luar itu seperti apa? Apakah bisa diadaptasi di Indonesia atau seperti apa? Oke. Jadi ini ya, kayak pengaplikasian ke Indonesianya tuh bisa apa tidak gitu ya, Kak ya? Jadi ya. Jadi lebih. Oke. Nah, dulu kan itu sering banget ya untuk observasi atau misalnya praktik. Kalau di S2 itu gimana nih, Kak, untuk prakteknya sendiri nih, Kak? Oke, kalau untuk praktek pastinya berbeda dengan yang ada di S1. Jadi kalau di S1 kan kita observasi ke TK biasanya ya. Kalau S2 itu kita lebih bagaimana cara mengaplikasikan apa yang sudah kita terima, tidak kepada anak, tapi lebih banyak kita
kita nih udah dapat ilmunya di S1, terus kita cari lagi ilmunya, kemudian kita terapinnya itu kebanyakan untuk guru-guru. Jadi apa yang sudah kita terima, kita lebih mengaplikasikan ke guru. Kayak misalnya saya pernah di salah satu mata kuliah bermain dan perkembangan anak, itu tugas menjelang UASnya itu saya harus buat workshop. Jadi di situ workshopnya itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk guru-guru. Apa yang telah kita pelajari di S2, apa yang telah kita dapatkan sebelumnya di S1, kita gabungkan, yang kemudian setelah kita gabungkan, kita aplikasikan, kita berikan kepada guru-guru. Karena memang mungkin secara, yaitu balik lagi secara pembelajaran yang di S2 kita terima, kita itu lebih banyak memperdalam. Jadi misalnya, kita nemu nih satu hal yang baru yang ada di luar, kita terapin di Indonesia itu bisa apa enggak gitu. Jadi guru-guru boleh menerapkan ada hal nih yang baru yang kami temukan, yang kami padu-padankan dengan apa yang ada di S1, lalu kita istilahnya ya kita terapkanlah ke guru. Nanti dari guru ada feedbacknya tidak terhadap anak. Jadi nanti balik lagi sih tetap ke mahasiswanya juga. Karena nanti larinya itu jadinya kelulusannya gitu. Oke nih Kak, menyinggung tentang pembelajarannya nih Kak, bisa diceritain ya, bentuk pembelajaran di S2 tuh banyaknya apa sih Kak? Apakah banyaknya studi kasus misalnya, atau misalnya fokus group discussion, boleh nih Kak diceritain? Oke, kalau untuk S2 memang hampir kita tuh lebih banyak ngebedah satu jurnal. Jurnalnya itu adalah jurnal internasional, karena memang target kita itu apalagi di UPI memang lulusannya itu yang memang bisa apa ya, lebih mengglobal. Maksudnya mengglobal itu nggak hanya skalanya nasional. Ketika kita mempunyai satu masalah, kita mencari di negara lain untuk memecahkan masalah ini seperti apa. Jadi di S2 itu kebetulan di PAUD itu kan yang lulusannya itu dari luar gitu. Ada beberapa hampir setengahnya lah, dari 20 atau 18 dosen gitu. Itu hampir semuanya dari luar gitu. Nggak setengahnya sih, ada beberapa dari luar yang itu mengundang juga teman-teman yang dari luar, baik itu via online atau via offline-nya, itu datang ke kampus, datang ke kelas kita untuk membicarakan apa sih yang terjadi di lapangan di Indonesia, yang kemudian yang dari luar ini menceritakan ketika kami mendapatkan masalah seperti ini, kami menyelesaikan dengan seperti ini. Jadi dengan budaya mereka seperti apa, kami pun mencari, oh ini seperti ini. Jadi terkadang kita membedah, tapi kita juga kayak ada diskusi, tapi diskusinya itu dengan orang luar gitu. Jadi dosennya itu, ini ada pemateri ini, silakan ikuti gitu. Jadi memang benar-benar yang dari luar itu memperkenalkan early childhood dari luar itu seperti apa gitu. Oke nih, berarti banyak sekali diskusi membedah suatu permasalahan gitu ya. Iya, oke nih. Banget. Kalau di S1 kan dulu biasanya ada peminatan konsentrasi atau peminatannya lagi nih Kak, atau on top lah ya. Nah, kalau di S2 tuh ada kayak gitu-gitu? Kalau di S2 kayaknya udah nggak ada, jadi lebih kayak ke minat kita. Karena misalnya biasanya di S2 itu ketika kita punya minat, kayak saya lebih senang ketertarikan antara keterlibatan ayah dengan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Jadi kita udah lebih mengkerucut ke arah bidang yang kita sukai di PAUD itu seperti apa. Kan kalau di S1 mungkin lebih pendidik dan pengelola. Kalau di S1 seperti itu. Tapi kalau di S2 kita udah mencari fokus apa nih yang akan kita bedah, apa nih yang kita minati, yang benar-benar itu bisa menjadi salah satu fokus dari entah itu penelitian kita, entah itu nanti akan pengabdian kepada gurunya seperti apa gitu. Jadi kayak keminatannya gitu, minatnya mau apa nih kalian gitu. Mahasiswa S2 tuh lebih ke situ sih. Oke, tuh teman-teman itu gambarannya ya dari pembelajaran gua di PAUD gitu. Nah ini nih Kak, alasan Kakak sendiri nih Kak, kenapa pilih untuk melanjutkan nih Kak S2 yang linear nih? Ceritain Kak. Oke, alasannya ya.
Mungkin yang pertama memang semenjak S1 dari dosen-dosen sendiri juga sudah kayak ayo dong gitu. Kenapa kalian gak lanjut aja? Karena memang secara peluang untuk menjadi, kan kalau S2 terkenalnya setelah lulus itu menjadi dosen ya. Kalau di jurusan kita, PG PAUD atau PAUD itu lulusannya itu benar-benar lulusan yang banyak dicari. Karena saya merasakan ketika di awal masuk kuliah S2 saja, itu lowongan itu sangat banyak gitu. Jadi kalau saya melihat ini peluang yang cukup besar ketika saya ada di dunia pendidikan anak usia dini. Kenapa? Karena memang banyak sekali universitas-universitas yang memiliki jurusan PG PAUD itu butuh dosen lulusan S2 yang benar-benar dia linear. Jadi dari S1-nya PG PAUD, S2-nya PAUD, karena ketika yang linear ini masih sangat terbatas, itu bisa ditarik gitu, kayak ditarik tuh, kamu udah masuk ke sini aja gitu, kamu udah masuk ke sini aja gitu. Jadi peluang untuk kerja lebih baik mungkin ya, lebih baik lagi itu benar-benar luas kalau di jurusan PG PAUD, karena memang yang si jalurnya ini masih sangat minim gitu. Oke nih, menyinggung tadi juga tentang pekerjaan nih Kak, boleh diceritain prospek kerjanya nih Kak, boleh dari misalnya S1 PG PAUD-nya atau nanti dilanjutkan ke PAUD. Ini Kak, boleh Kak, silahkan. Oke, kalau untuk dari S1 sendiri yang saya tahu, yang saya alami, kebetulan jadi setelah saya S1, saya punya jeda sekitar 1 semester 6 bulan untuk mengambil ujian masuk S2 gitu. Jadi saya mencoba untuk mengajar. Jadi kalau untuk S1, biasanya sih kalau tidak jadi guru, itu menjadi pengelola PAUD gitu, yang artinya mengelola apa yang ada di PAUD, misalnya kurikulumnya, kemudian dari segi tata kelola apa sih yang ingin didirikan di PAUD itu, apakah dari segi medianya kah, mau dari segi strategi pembelajarannya, ataupun dari metodenya seperti apa gitu. Jadi yang saya tahu untuk S1 itu lebih cenderung ke pendidik ataupun ke pengelola. Tapi kalau untuk S2, pasti yang pertama adalah dosen. Terus yang kedua itu ketika kita sudah punya fokus, disebutnya apa ya, saya juga lupa. Jadi ada fokus di mana kita bisa memfokuskan diri terhadap satu fokus itu. Jadi fokusnya itu tetap kita akan mencari sampai benar-benar, mencari sampai kalau tanaman sampai akarnya gitu. Jadi bisa menjadi dosen, kemudian bisa menjadi, disebutnya apa ya, kayak kita itu, dulu saya lupa, karena saya pernah ditawari satu TK untuk menjadi, saya lupa itu disebutnya apa ya. Jadi kayak kita tuh lebih cenderung untuk dijadikan penasehat lah, istilahnya gitu ya, apa, penasehat dari TK ketika memang kita perlu, guru-gurunya perlu untuk dibimbing lagi, kami sudah punya penasehat sendiri. Biasanya itu diambilnya untuk S2 kemudian bisa menjadi pembicara. Dan yang saya lihat dari lingkungan saya yang ada di S2 itu udah ada yang jadi pegawai negerinya juga dosen. Ada juga yang menaungi satu organisasi yang memang khusus untuk PAUD tapi secara ASEAN gitu. Itu yang saya tahu sih kalau untuk S2-nya. Oke, itu teman-teman, jadi prospek kerjanya luas gitu ya Kak ya. Luas banget. Oke, untuk ini nih Kak, jalur masuk sendiri di S2 di UPI ya Kak ya, itu biasanya proses tesnya apa aja sih Kak yang dites, lalu biasanya ada di bulan apa nih Kak biasanya dibukanya? Oke. Kalau untuk proses pendaftaran mungkin sedikit berbeda dengan S1 kan. Kalau S1 ada tes yang secara umum yang bisa diikuti oleh semua peserta gitu dalam satu sistem. Tapi kalau untuk PAUD S2 sendiri, khususnya PAUD itu
hampir sama dengan jurusan S2 yang ada di UPI. Jadi kita itu tetap mengikuti tes. Cuman 2 sih kalau untuk di PAUD, itu hanya tes bahasa Inggris sama tes psikologinya. Setelah itu nanti tinggal tunggu diterima atau enggaknya. Kalau untuk jadwal tes sendiri biasanya itu dimulai dari semester genap mau ke ganjil. Tapi kalau di UPI sekitar bulan Mei sih biasanya bulan Mei itu udah dibuka pendaftaran untuk S2 dan itu semuanya. Oke nih Kak, untuk websitenya sendiri nih Kak yang bisa dikunjungi oleh teman-teman nih yang mau lanjut S2 di UPI nih Kak, boleh dikasih tahu nih Kak di mana? Bisa di SPS. Kalau di Google sih biasanya dicarinya di sekolah pasca sarjana UPI jurusan PAUD, biasanya itu langsung muncul link yang memang langsung langsung ngelink langsung ke sekolah pasca sarjananya gitu. Oke, tuh, saya lupa nama linknya apa. Pokoknya ada kalau di search di Google itu kata kuncinya sekolah pasca sarjana sama PAUD UPI aja. Oke tuh teman-teman, bisa nanti kalian cek gitu ya. Nah, untuk ini Kak, untuk rencana nih Kak, karena juga kakaknya sudah kerja, nih apakah ada rencana jangka pendek atau jangka panjang yang ingin di-sharing sama kita Kak? Boleh? Oke. Kalau untuk jangka pendek, sebenarnya ketika kita udah lulus S2, mungkin mencari pekerjaan langsung ke to the point lah. Misalnya to the point-nya saya mau menjadi dosen, gitu kan. Cuman kalau untuk jangka panjangnya, karena saya juga melihat prospek yang bisa lebih lagi di jurusan saya sendiri, ya mungkin saya pinginnya lanjut lagi kuliah S3 karena masih minim banget di Indonesia itu yang linear dari S1, S2, dan S3. Tapi kalau jangka pendek ya mungkin jadi dosen, kemudian mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, seperti itu. Tapi kalau untuk lanjut ke depannya, yang sekarang lagi lanjut S2 gitu, atau misalnya yang sudah lulus S2, kalau memang ada keinginan lagi, kenapa tidak untuk melanjutkan lagi ke S3? Karena minim banget nih yang benar-benar linear dari S1, S2, dan S3, khususnya di jurusan PD PAUD. Oke nih Kak, nah untuk ini nih Kak, amin ya Kak ya, semoga rencananya gitu. Iya. Nah untuk ini nih Kak, boleh nggak sih Kak kasih motivasi gitu ya buat anak-anak yang udah lulus nih untuk lanjut S2 di PAUD UPI nih Kak, boleh dikasih motivasi nggak nih Kak? Oke, kalau untuk motivasi, kalau misalnya dibilang kasarnya mungkin ya, maksudnya kasar tuh gini, ketika kalian masih pingin belajar lagi tentang ilmu PAUD, lebih baik kalian itu lanjut ke S2. Artinya lanjut ke S2 itu karena memang kita akan lebih diperkenalkan lagi dengan ilmu-ilmu yang memang sebenarnya kalau yang saya pribadi sudah menjalaninya itu saya tidak mendapatkannya. Jadi memang di S2 itu benar-benar digali gitu. Jadi kalau misalnya ingin lebih punya mimpi, silahkan masuk ke S2 UPI. Kenapa? Karena memang dari segi pembelajarannya pun kita akan benar-benar yang memperdalam lagi, karena biasanya S2 itu lebih memperdalam lagi apa yang kita pelajari di S1. Jadi kayak kita temu nih S1 dasarnya saja, tapi kalau di S2 kita benar-benar mencari maknanya, makna dari dasar itu seperti apa. Jadi kalau untuk motivasi, ayo dong, peluang untuk menjadi lebih baik lagi itu sangat banyak, khususnya di Indonesia, di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian di Papua, itu benar-benar membutuhkan mahasiswa atau lulusan yang benar-benar sejalur gitu. Itu benar-benar sangat dibutuhkan. Jadi silahkan ketika kalian punya mimpi, jangan mimpi, kalau saya sih ketika saya sudah menjadi lulusan S2, jangan bermimpi hanya sampai di guru, tapi kalian bermimpi untuk menjadi seorang guru yang mengajarkan calon pendidik. Kalau saya seperti itu. Oke tuh teman-teman, itu ya motivasi dari kakak.
Ini ya. Nah, untuk ini nih Kak, karena juga kita terbatas oleh durasi waktu ya Kak ya, hanya sedikit aja. Nah, ada closing statement nih Kak dari Kakak untuk teman-teman yang udah gabung sama kita, nonton kita dari tadi, atau yang nanti nonton kita di feed kita. Nih Kak, boleh nih Kak, dipersilahkan. Statement maksudnya? Closing statement, misalnya Kakak mau pamitan, mengucapkan terima kasih. Oke, oke. Closing ya. Closingnya apa ya? Kalau saya sih, karena memang PAUD itu kan memang pendidikan yang memang dasar. Jadi sebisa mungkin kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama generasi-generasi yang memang sedang ada di kalau misalnya kita sih, kalau di PG PAUD kita nyebutnya itu masa golden age gitu. Jadi berikanlah apa ya istilahnya, berikanlah stimulus-stimulus yang terbaik, karena pasti secara teori, kalau di PG PAUD itu secara teori dengan praktek itu sangat berbeda. Jadi untuk mahasiswa atau yang sudah lulus, jangan apa ya, menikmati saja apa yang terjadi. Kemudian yaitu closingnya, bermimpilah, bermimpi dengan setinggi-tingginya, karena ilmu itu benar-benar luas. Jadi jangan terpatuk dengan oke, saya hanya skalanya nasional, jangan sampai situ, tapi kita coba untuk mencari sampai internasional dan menerapkan yang di internasional, terapin di Indonesia dengan budaya ataupun dengan bangsa yang kita tuh beraneka ragam gitu. Itu aja, karena pasti itu lebih seru kayaknya. Oke tuh teman-teman, itu pesan gitu ya dari Karir ini. Nah, karena juga ini nih Kak, waktunya sudah habis, saya dari kuliah mau mengucapkan terima kasih ini sebanyak-banyak